kita akan berhenti dulu di sini untuk kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, yang mau bertanya saya persilahkan. Ya, Pak. Silahkan. Seperti yang kita ketahui ya Pak, Allah itu Maha mengetahui sebelum dan yang akan datang sampai pun hari kiamat itu ya Pak. Yang saya tanyakan, kenapa di Quran tidak dijelaskan pada saat zaman sekarang ini? Pada sesungguhnya kan, pada saat sekarang ini kan terjadi sebelum kiamat, sedangkan Tuhan aja sudah tahu tentang kiamat gitu Pak. Kenapa tidak dijelaskan tentang teknologi-teknologi sekarang ini gitu Pak? Terima kasih. Tadi saya katakan begini, atau kita lihat dulu, tidak ada suatu ajaran, tidak ada suatu ide yang bersifat universal yang memulai uraiannya, memulai keterangan-keterangannya dengan mengambil contoh-contoh dari luar tempat ide itu datang. Tidak memberi contoh-contoh yang tidak dimengerti oleh siapa yang pertama kali ditemuinya. Nah, jadi Al-Quran itu tidak ada yang seperti itu, termasuk Al-Quran, karena Al-Quran ditujukan kepada umat manusia. Nah, Al-Quran memberikan contoh-contoh yang bisa difahami oleh masyarakat pertama yang ditemuinya. Dia menggunakan bahasa. Tidak ada suatu ide yang bersifat universal yang langsung menggunakan bahasa yang bisa difahami oleh seluruh dunia. Pasti bahasa yang digunakannya adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat pertama yang ditemuinya, supaya mereka mengerti. Kalau mereka sudah mengerti, mereka menghayati, mengamalkan. Orang yang datang kemudian, kalau contoh yang diberikannya tidak sesuai dengan kondisinya, dia bisa menarik nilai-nilainya. Nah, kita dulu gambaran kiamat seperti itu. Itulah yang paling mencekam menurut mereka. Kita sekarang tidak mencekam, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kita diberi gambaran tentang sorga, ya kan? Sungai-sungai mengalir. Boleh jadi buat kita sekarang itu puncak. Begitu, ya. Kita ambil nilai-nilainya, bahwa itu sebenarnya ingin menggambarkan kenikmatan yang luar biasa. Gambarkanlah kenikmatan yang luar biasa, ya kan? Nah, begitu. Jadi, kalau tidak sesuai dengan kita gambaran yang diberikannya, tidak sesuai dengan kita hal-hal yang dijelaskannya, karena kondisi kita berbeda, maka kita menarik nilai-nilainya. Nilai yang ingin diangkat atau yang ingin dijelaskan di sini, bahwa apabila kiamat terjadi, itu terjadi sesuatu yang sangat menggoncangkan hati manusia. Bagaimana menggoncangkannya? Gambarkan. Kalau dulu, ya mereka gambarkan seperti ini. Sudah jelas itu ya? Oke. Baik, siapa lagi? Saudara, silahkan. Makasih. Dalam juz Amma saya perhatikan banyak sekali Tuhan bersumpah. Tuhan sangat sering bersumpah dalam juz Amma. Tapi saya lihat Tuhan itu menggunakan kata sumpah waw, huruf sumpah waw aja. Dia tidak menggunakan huruf sumpah yang lain. Kira-kira makna di balik sumpah Tuhan itu apa? Makasih. Ada 3 huruf yang digunakan Al-Quran untuk bersumpah. Waw, wadduha, ta, tallahi la akidanna asnamakum, ya, ta, dan billahi. Nah, biasanya kalau sumpah itu menggunakan huruf waw, demi, maka biasanya kata yang digunakan bersumpah bisa terjangkau oleh nalar manusia. Karena itu dia katakan wadduha. Bisa enggak kita lihat ad-duha? Bisa. Wal adiyat. Bisa enggak kita lihat wal adiyat? Bisa. Wan najm. Bisa enggak kita lihat bintang? Wasyamsi. Tapi kalau dia menggunakan ta, maka itu digunakannya untuk Allah. Tallahi.
Karena Allah kita tidak bisa gambarkan betapa kebesarannya, betapa zatnya, dan lain-lain sebagainya. Allah bersumpah, tujuannya hendak menekankan bahwa apa yang disampaikannya itu pasti benar. Ada orang berkata begini, kenapa sih Allah bersumpah? Salah satu jawabannya, ada orang yang dihadapinya yang masih ragu. Bagaimana cara meyakinkan orang itu? Salah satu caranya adalah bersumpah. Karena itu cara kita untuk meyakinkan manusia. Itu cara, gaya yang digunakan manusia untuk meyakinkan orang lain. Karena Al-Quran menggunakan gaya manusia dan ditujukan kepada manusia, maka dia juga menggunakan sumpah untuk meyakinkan siapa yang ragu itu. Nah, seperti halnya di sini. Ya toh? Oke. Kita lanjutkan bahasan kita. Innal insana li rabbihi lakanud. Kanud itu pada mulanya berarti tanah yang tidak ditumbuhi tumbuhan. Ada tanah, ada benih tumbuhan, disiram sedikit aja dia sudah tumbuh. Ada kan tanah yang subur begitu? Iya. Itu namanya syakur. Jadi orang yang bersyukur itu diberi sedikit dia sudah anggap banyak. Lawannya kanud, kikir, menutupi nikmat Tuhan, tidak mau menampakkannya, persis seperti tanah tandus, durhaka. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia ini terhadap Tuhannya, Rabbihi, Tuhan pemelihara dan pembimbingnya, sungguh sangat durhaka. Tidak mau bersyukur. Nabi SAW ada menjelaskan, atadruna manil kanud, kamu tahu siapa itu orang yang kanud? Beliau menjawab begini, yang makan sendiri. Makan sendiri itu, punya makanan sembunyi-sembunyi, makan sendiri. Yang memukul hamba sahayanya atau pembantunya, itu kanud. Kikir, yang tidak mau membonceng orang di kendaraannya. Banyak ada orang kanud. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia terhadap kedurhakaannya itu maha menyaksikan. Nah, saya katakan maha menyaksikan karena syahid atau innahu, sesungguhnya dia Allah. Sesungguhnya dia, yakni Allah, terhadap kekikiran dan kedurhakaannya itu maha menyaksikan. Bisa juga begini, sesungguhnya si kikir dan durhaka ini menyaksikan dirinya bahwa memang dia kikir. Bagaimana itu kira-kira? Boleh jadi sewaktu dia mau mati atau waktu dia sudah mati, dia sudah sadar, ya Allah, dulu saya kikir. Sudah jadi saksi atas dirinya atau tidak? Itu makna yang kedua, innahu ala zalika lasyahid. Bahkan boleh jadi ada orang sebenarnya yang sadar dirinya itu, saya ini kikir. Waduh, tadi itu orang minta, saya kok nggak mau kasih ya? Sadar nggak gitu? Oh, itu innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kenapa dia kikir? Karena dia sangat mencintai al-khair. Itu dalam bahasa Al-Quran antara lain berarti harta benda yang banyak. Dia suka sekali harta. Innahu li hubbil khairi lasyadid. Kenapa harta dinamai oleh Al-Quran khair? Yang terjemahan harfiahnya sebenarnya baik.